Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak, menenangkan hati dan membuka telinga batin. Hari ini kita akan berjalan bersama dalam perjalanan yang lembut namun sangat dalam, menuju sebuah doa, sebuah kalimat istighfar, yang bukan hanya diajarkan, tapi langsung diwariskan dari lisan suci Rasulullah kepada umatnya. Bayangkan, setiap kata yang akan kita dengar nanti, pernah keluar dari hati yang paling jernih di muka bumi. Setiap lafaznya penuh dengan rahmat dan pengampunan. Dan jika hati kita benar-benar hadir, insya Allah, bacaan ini bisa menjadi kunci pembuka pintu ampunan yang selama ini kita cari. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Anda untuk ikut berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, apa doa atau permohonan ampun yang paling sering Anda panjatkan. Siapa tahu, di antara kisah Anda, ada yang menjadi pelajaran untuk saudara kita yang lain. Mari kita buka hati, mari kita sambut cahaya yang dibawa oleh kalimat ini. Karena bisa jadi inilah momen yang akan mengubah arah hidup kita. Bab 1. Rahasia istighfar dalam kehidupan Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia di antara seluruh ciptaan, kekasih Allah yang dijamin surga, yang bahkan dosanya, yang lalu maupun yang akan datang, telah diampuni sepenuhnya. Namun yang membuat hati kita tersentuh adalah kenyataan bahwa beliau tetap beristighfar puluhan kali setiap hari. Bayangkan, seorang yang tanpa dosa justru paling rajin memohon ampun. Disitulah rahasia besar yang jarang kita renungi. Istighfar bukan hanya tentang membersihkan kesalahan, tetapi tentang menjaga hubungan hati dengan Allah agar tetap hidup, lembut, dan penuh cahaya. Seakan Rasulullah ingin mengajarkan bahwa istighfar bukan kewajiban untuk orang yang banyak salah saja, melainkan kebutuhan untuk semua hati yang ingin selalu dekat dengan Tuhannya. Ketika kita mendengar kata istighfar, mungkin yang terlintas adalah rasa bersalah setelah berbuat dosa. Tapi Rasulullah mengubah makna itu di hadapan para sahabatnya. Beliau beristighfar bukan karena merasa terjerumus, melainkan karena rasa syukur dan kerinduan yang mendalam kepada Allah. Istighfar beliau adalah bahasa cinta, ungkapan rindu seorang hamba yang ingin selalu berada di hadapan Sang Pencipta. Dan ketika kita meniru istighfar beliau dengan hati yang hadir, perlahan kita pun akan merasakan getaran yang sama. Istighfar yang tidak lagi berat, melainkan indah. Beliau tidak hanya memberi contoh lafaz yang diucapkan, tetapi juga suasana hati yang melingkupinya. Ketundukan penuh, pengakuan total atas kelemahan diri, dan keyakinan penuh bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kembali. Itulah sebabnya istighfar Rasulullah bukan sekadar kata-kata, tetapi getaran jiwa yang menembus langit. Inilah pelajaran pertama yang sering kita lupakan. Bukan jumlah istighfar yang paling menentukan, melainkan bagaimana hati kita hadir saat mengucapkannya. Di tengah padatnya amanah kenabian, Rasulullah tetap meluangkan waktu khusus untuk duduk diam, menundukkan kepala, dan mengulang istighfar dengan khusyuk. Bagi beliau, istighfar adalah jeda dari hiruk-pikuk dunia, momen untuk kembali ke titik asal, Allah. Bahkan di puncak kemenangan, di saat umat Islam bersorak gembira, beliau masih menunduk dan beristighfar, seolah beliau ingin mengatakan kepada kita, kemenangan sejati bukanlah ketika engkau mengalahkan musuh, tetapi ketika engkau mampu mengalahkan nafsumu dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka jika Rasulullah saja yang bersih dari dosa, begitu menjaga istighfarnya, apa alasan kita untuk tidak melakukannya? Bab ini mengajarkan satu hal mendasar. Istighfar bukan sekadar obat setelah luka, tetapi juga penjaga agar hati tak mudah terluka. Ia adalah cahaya yang mencegah kegelapan masuk. Dan setiap kali kita mengucapkannya, kita sedang memanggil Allah untuk kembali menghidupkan hati kita, sebagaimana hati Rasulullah yang selalu bercahaya. Bab 2. Bacaan istighfar yang paling agung. Di antara sekian banyak doa istighfar yang diajarkan Rasulullah, ada satu yang beliau sebut sebagai Sayyidul Istighfar, pemimpin dari segala istighfar. Lafaz ini bukan sekadar untaian kata, tetapi sebuah deklarasi total bahwa kita adalah hamba, bahwa kita mengakui kelemahan, dan bahwa kita hanya punya satu tempat kembali, Allah. Bacaan ini lengkap, dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah Rabb kita.
diikuti dengan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Pengakuan bahwa kita hanyalah hamba ciptaannya, lalu janji untuk berpegang pada perjanjian dengan kemampuan terbaik yang kita miliki. Permohonan perlindungan dari keburukan perbuatan kita, pengakuan atas nikmat yang tak terhitung, serta pengakuan atas dosa kita sendiri. Akhirnya, kita memohon ampun dengan keyakinan mutlak bahwa tidak ada yang bisa mengampuni selain Dia. Bacaan ini adalah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wadika mastathatu, a'udzu bika min syarri ma syanatu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku setia pada perjanjian dan janji-Mu sesuai kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Jika kita perhatikan, doa ini mengajarkan keseimbangan antara rasa syukur dan rasa takut. Kita mengakui nikmat, sekaligus mengakui kesalahan. Kita memuji Allah sekaligus merendahkan diri. Inilah adab seorang hamba sejati. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang mengucapkannya di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum sore, ia akan masuk surga. Begitu pula jika dibaca di sore hari lalu meninggal sebelum pagi. Janji ini bukan sekadar hadiah, tetapi tanda bahwa bacaan ini mampu membawa hati kepada keikhlasan tertinggi. Banyak orang membaca istighfar hanya sebagai rutinitas, tanpa menyadari kedalaman maknanya. Namun Sayyidul Istighfar menuntut kita untuk hadir sepenuhnya. Ia bukan sekadar permintaan ampun, tetapi pengakuan bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Allah. Membaca doa ini tanpa merenungi artinya, seperti mengetuk pintu tanpa benar-benar ingin masuk. Tapi jika kita membacanya dengan hati yang sadar, doa ini menjadi kunci yang membuka pintu ampunan seluas langit dan bumi. Maka ketika kita duduk di pagi atau sore hari untuk membaca bacaan agung ini, mari kita bayangkan seolah kita sedang berdiri di hadapan Allah, menyerahkan seluruh jiwa kita. Ucapkan setiap kata dengan kesadaran penuh, rasakan setiap maknanya, dan biarkan kalimat ini menyapu bersih semua debu di hati. Inilah istighfar yang bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga membentuk kita menjadi hamba yang benar-benar mengenal Tuhannya. Bab 3. Menghidupkan istighfar di waktu pagi. Pagi adalah awal dari segalanya. Saat matahari baru menyentuh ufuk dan embun masih menggantung di ujung dedaunan, jiwa manusia berada di titik paling jernih. Rasulullah mengajarkan bahwa waktu terbaik untuk membaca Sayyidul Istighfar adalah di pagi hari, sebelum kita melangkah menghadapi dunia. Sebab pagi bukan hanya pembuka hari, tetapi juga penentu arah. Apa yang kita tanam di awal akan memengaruhi seluruh perjalanan yang kita jalani hingga senja. Dan menanam istighfar di pagi hari berarti menanam cahaya dalam hati. Ketika kita mengucapkan istighfar di waktu pagi, kita sedang mengakui bahwa hari ini akan penuh ujian, godaan, dan kemungkinan salah langkah. Kita mohon perlindungan Allah sejak awal agar kaki tidak terpeleset di jalan yang salah. Kita mohon agar hati tetap terjaga dari kesombongan ketika berhasil dan tetap tegar ketika gagal. Istighfar di pagi hari adalah doa yang mempersiapkan kita menghadapi dunia dengan hati yang rendah dan pikiran yang jernih. Pagi juga adalah waktu di mana malaikat berganti tugas, mencatat awal dari semua perbuatan kita. Jika catatan pertama di hari itu adalah istighfar, berarti kita telah memulai dengan sebaik-baik permulaan. Rasulullah mengajarkan amalan yang dimulai dengan nama Allah dan diiringi istighfar akan diberkahi sepanjang hari. Sebaliknya, hari yang dimulai tanpa kesadaran kepada Allah mudah tergelincir ke dalam kelalaian. Maka, mengawali pagi dengan istighfar adalah tanda bahwa kita menempatkan Allah sebagai pusat dari semua langkah kita. Bagi orang yang hatinya telah terbiasa beristighfar di pagi hari, setiap cahaya matahari terasa seperti undangan untuk kembali mengingat Allah. Bahkan sebelum membuka mata, bibirnya sudah bergetar dengan istighfar. Bukan karena takut semata, tapi karena sadar
bahwa pagi tanpa istighfar adalah pagi yang hampa. Ia tahu, hanya dengan mengingat Allah di awal hari, segala kesibukan nanti tidak akan memisahkannya dari Tuhannya. Maka jangan biarkan pagi berlalu begitu saja. Sebelum jemari meraih ponsel, sebelum pikiran dibanjiri urusan dunia, duduklah sejenak. Tarik napas dalam, hadirkan hati, lalu ucapkan Sayyidul Istighfar sebagaimana diajarkan Rasulullah. Biarkan kata-kata itu menjadi cahaya yang membentengi kita sepanjang hari. Sebab pagi yang dimulai dengan istighfar adalah pagi yang akan menuntun kita pulang ke Allah dengan hati yang lebih bersih di waktu malam. Bab 4. Istighfar di senja hari. Senja adalah cermin kehidupan. Cahaya yang perlahan meredup mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan akan berakhir, bahwa setiap hari memiliki batas, dan bahwa umur pun memiliki senjanya sendiri. Di saat warna langit berubah menjadi keemasan, Rasulullah mengajarkan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Tidak hanya sebagai penutup hari, tetapi sebagai tanda kesiapan hati jika ternyata malam ini adalah malam terakhir kita di dunia. Senja bukan waktu untuk larut dalam kesedihan, melainkan waktu untuk membersihkan catatan amal sebelum kita menyerahkannya kembali kepada Allah. Membaca istighfar di sore hari adalah seperti mencuci tangan setelah bekerja seharian. Kita mungkin telah berusaha sebaik mungkin, namun kita sadar bahwa pasti ada kesalahan yang kita lakukan, entah disadari atau tidak. Istighfar menjadi pembersih yang menghapus noda kecil dan besar, agar kita tidur dalam keadaan hati yang ringan. Rasulullah menjanjikan, siapa yang mengucapkan doa ini di sore hari dengan penuh keyakinan, lalu wafat sebelum fajar, maka surga menjadi jaminannya. Sebuah janji yang terlalu berharga untuk diabaikan. Senja juga memiliki kekuatan untuk melembutkan hati. Udara menjadi lebih tenang, suara dunia mulai mereda, dan kita seperti diingatkan untuk memperlambat langkah. Di saat seperti ini, istighfar terasa lebih dalam, karena suasana mendukung jiwa untuk merenung. Bayangkan langit yang memerah, matahari yang tenggelam di ufuk, dan kita duduk menghadap arah kiblat, membisikkan doa yang diajarkan langsung oleh Nabi. Momen itu seakan menjadi percakapan pribadi antara kita dan Allah, tanpa gangguan siapapun. Bagi hati yang peka, senja bukan hanya pergantian waktu, tetapi sebuah peringatan bahwa kematian pun akan datang seperti ini. Pelan, namun pasti. Istighfar di sore hari adalah latihan untuk menutup semua urusan dunia dengan kembali kepada Allah. Kita belajar untuk tidak menunda taubat, karena senja mengajarkan bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit. Maka jangan biarkan senja lewat begitu saja tanpa istighfar. Jadikan ia kebiasaan seperti yang diajarkan Rasulullah. Biarkan setiap sore menjadi penutup yang indah, di mana kita menghapus semua noda hari ini dan menyerahkan jiwa kepada Allah dengan hati yang bersih. Sebab siapapun yang menutup harinya dengan istighfar, sejatinya telah menutupnya dengan cahaya. Bab 5. Istighfar sebagai obat luka batin. Tidak semua luka terlihat. Ada luka yang tidak meninggalkan bekas di kulit, tetapi membekas dalam hati bertahun-tahun lamanya. Luka karena penyesalan, luka karena kesalahan yang tidak bisa diulang, atau luka karena dosa yang terus membayangi. Rasulullah mengajarkan istighfar bukan hanya untuk menghapus catatan dosa, tetapi juga untuk menyembuhkan batin yang terluka oleh beban itu. Sebab, ketika hati merasa kotor, seluruh kehidupan menjadi terasa berat. Istighfar adalah air yang membersihkan, angin yang menyegarkan, dan cahaya yang menenangkan ruang hati yang gelap. Bayangkan seorang hamba yang telah lama jauh dari Allah, yang setiap malam merasa bersalah, namun terlalu malu untuk berdoa. Bacaan Sayyidul Istighfar mengajarkan bahwa Allah tidak hanya mengampuni dosa kecil, tetapi juga dosa besar, bahkan yang telah lama kita pendam. Allah ingin kita mengakui kelemahan kita, bukan untuk membuat kita terhina, tetapi agar kita merasakan kelegaan ketika diangkat dari keterpurukan. Setiap kata istighfar yang diucapkan dengan tulus adalah langkah keluar dari kegelapan menuju cahaya. Banyak orang yang mencoba melupakan kesalahan dengan cara sibuk bekerja, mengalihkan pikiran, atau menghibur diri. Namun, yang terlupa adalah bahwa luka batin hanya bisa sembuh jika dihadapkan pada Sang Penyembuh itu sendiri, Allah. Istighfar adalah bentuk keberanian untuk menghadapi luka itu, mengakuinya, lalu menyerahkannya kepada Allah.
Tidak ada obat yang lebih mujarab selain doa yang lahir dari hati yang pasrah. Karena saat itulah kita mengizinkan Allah menghapus beban yang kita pikul. Rasulullah mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau kembali. Meski kita sudah terjerumus dalam dosa berkali-kali, Allah tetap membuka pintu ampunannya. Bahkan, Allah menyukai hamba yang datang kembali setelah jatuh. Maka, setiap kali kita merasa hati mulai berat, itulah tanda bahwa kita perlu kembali memohon ampun. Istighfar bukan tanda kita lemah, tetapi tanda bahwa kita sadar di mana sumber kekuatan kita berada. Jika malam ini hati terasa gelap, bacalah istighfar itu dengan perlahan. Biarkan setiap kata menjadi obat yang meresap. Ucapkan dengan kesadaran penuh bahwa Allah mendengar dan memahami setiap luka yang bahkan tidak bisa kita ungkapkan pada manusia. Sebab di balik istighfar yang tulus, ada janji Allah untuk menghapus beban dan menggantinya dengan ketenangan. Dan ketika hati sembuh, hidup pun akan kembali bercahaya. Bab 6. Istighfar sebagai pintu rezeki. Banyak orang mengira istighfar hanya berhubungan dengan pengampunan dosa. Padahal Rasulullah dan para ulama mengajarkan bahwa istighfar juga menjadi kunci terbukanya pintu rezeki. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berkata kepada kaumnya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengalirkan sungai-sungai untukmu." Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar adalah jembatan antara kebutuhan dunia dan rahmat Allah. Banyak di antara kita yang sibuk mencari solusi duniawi untuk masalah rezeki. Bekerja lebih keras, menambah usaha, atau mencari jalan pintas, namun lupa bahwa rezeki sejati datang dari Allah. Istighfar membersihkan penghalang yang menghambat turunnya keberkahan. Dosa-dosa yang kita lakukan, disadari atau tidak, bisa menjadi tembok yang menghalangi aliran rezeki. Ketika kita beristighfar dengan tulus, tembok itu runtuh dan rahmat Allah mengalir tanpa hambatan. Rasulullah mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya ucapan, tapi juga harus diiringi dengan perubahan hati. Seseorang yang memohon ampun sambil tetap mempertahankan kesalahan yang sama, bagaikan orang yang membersihkan lantai, tapi tetap menumpahkan kotoran di atasnya. Namun ketika istighfar diucapkan dengan tekad untuk berubah, ia menjadi doa yang mengundang keberkahan. Dan keberkahan itu tidak selalu hadir dalam bentuk uang, tetapi juga ketenangan hati, kesehatan, hubungan yang baik, dan kesempatan yang tepat. Kisah para ulama banyak yang menunjukkan betapa istighfar mengubah hidup mereka. Ada yang sebelumnya sulit mendapatkan pekerjaan, lalu setelah memperbanyak istighfar, pintu-pintu peluang terbuka lebar. Ada pula yang usahanya tersendat, lalu menjadi lancar setelah hatinya dibersihkan melalui istighfar. Semua ini mengajarkan bahwa rezeki bukan semata soal kemampuan, tetapi soal kelapangan jalan yang hanya bisa dibuka oleh Allah. Maka, jika hari ini kita sedang merasa sempit, jangan hanya sibuk memikirkan strategi, tapi luangkan waktu untuk duduk tenang, menundukkan kepala, dan mengulang istighfar sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk meminta uang semata, tetapi untuk membersihkan hati agar siap menerima apapun yang Allah titipkan. Sebab rezeki yang turun kepada hati yang bersih akan menjadi berkah. Sementara rezeki yang datang kepada hati yang kotor hanya akan menjadi ujian yang memberatkan. Bab 7. Istighfar di saat ujian menimpa. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat ketika langit seakan runtuh di atas kepala dan semua jalan terasa buntu. Di momen seperti itu, Rasulullah mengajarkan agar kita kembali kepada Allah dengan istighfar. Bukan hanya untuk meminta ampun, tetapi untuk memohon pertolongan yang datang dari arah yang tidak kita sangka. Sebab istighfar adalah cara kita mengakui bahwa kita tidak mampu mengangkat beban sendiri, bahwa kita membutuhkan tangan Allah untuk menguatkan langkah kita. Banyak orang yang ketika diuji justru sibuk mencari sandaran pada manusia, padahal hati mereka tetap gelisah. Sementara istighfar mengajarkan kita untuk mengembalikan semua urusan kepada pemiliknya. Dosa-dosa yang menumpuk terkadang menjadi penghalang turunnya pertolongan. Dan ketika kita beristighfar,
kita sedang membersihkan jalan agar rahmat Allah bisa menghampiri tanpa penghalang. Istighfar adalah sinyal bahwa kita ingin memperbaiki diri sebelum meminta apapun dari Allah. Rasulullah sendiri di saat-saat genting selalu kembali kepada Allah. Ketika badai kesulitan menerpa umat, beliau memanjangkan doa dan memperbanyak istighfar. Beliau tahu kemenangan dan jalan keluar bukan semata-mata hasil strategi, melainkan buah dari hati yang bersih dan doa yang tulus. Ujian dunia memang berat, tetapi lebih berat lagi jika kita menghadapinya tanpa hubungan yang baik dengan Allah. Istighfar di tengah ujian juga mengubah cara kita memandang masalah. Dari sekadar melihatnya sebagai beban, kita mulai melihatnya sebagai panggilan untuk kembali. Kita mulai memahami bahwa di balik setiap kesulitan ada rahmat yang tersembunyi, dan rahmat itu baru akan terbuka jika hati kita dibersihkan terlebih dahulu. Dengan istighfar kita mempersiapkan hati untuk menerima takdir Allah dengan lapang. Maka ketika masalah datang menghampiri, jangan biarkan hati menjadi keras. Duduklah di keheningan malam, ucapkan istighfar dengan suara yang lirih namun penuh rasa. Biarkan setiap kata menjadi peluruh resah, setiap napas menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab ujian hanyalah sementara, tetapi ampunan dan rahmat Allah adalah kekal. Bab 8. Istighfar yang mengundang turunnya pertolongan Allah. Dalam perjalanan hidup, ada saat di mana segala daya dan upaya yang kita miliki terasa seperti tak lagi cukup. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, namun jalan tetap terasa buntu. Di titik itulah Rasulullah mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya permintaan ampun, tetapi juga sebuah kunci yang dapat membuka pintu pertolongan Allah. Beliau mengingatkan bahwa siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan memberikan kelapangan dari kesempitan, jalan keluar dari segala kesulitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seolah-olah istighfar menjadi magnet yang menarik turunnya rahmat dan bantuan dari langit pada saat kita paling membutuhkannya. Bantuan Allah itu terkadang tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Ada yang mengharapkan rezeki, tapi yang Allah berikan adalah kesehatan dan umur panjang. Ada yang memohon kesembuhan, namun yang datang adalah kekuatan hati untuk menerima takdir dengan lapang. Ada pula yang berharap terbebas dari masalah dunia, namun yang diberikan Allah adalah ketenangan jiwa yang membuat masalah itu tak lagi terasa berat. Semua itu adalah bentuk pertolongan, meski wujudnya berbeda-beda. Istighfar yang tulus membawa kita pada kerelaan hati untuk menerima apapun yang Allah tetapkan, sekaligus keyakinan bahwa setiap keputusannya adalah kebaikan bagi kita. Rasulullah memberikan teladan bahwa pertolongan Allah seringkali datang di saat kita berada di puncak kepasrahan. Beliau sendiri dalam berbagai peristiwa sulit memperbanyak istighfar hingga bibirnya basah oleh zikir itu. Pada saat umatnya mengalami kekeringan, beliau memerintahkan untuk memperbanyak istighfar karena di dalamnya ada janji turunnya hujan rahmat. Pada saat hati umatnya resah, beliau menganjurkan istighfar karena di dalamnya ada janji turunnya ketenangan. Dan pada saat dunia terasa sempit, beliau menyuruh untuk kembali kepada istighfar karena di sanalah letak pintu pelepasan dari segala belenggu. Bagi seorang hamba, istighfar adalah bentuk pengakuan bahwa ia tak mampu tanpa Allah. Dengan bibir yang bergetar mengucapkannya, kita sebenarnya sedang menundukkan hati di hadapannya, mengakui semua kelemahan, semua kekurangan, semua kesalahan. Dan pengakuan inilah yang membuat kita dekat dengan pertolongan Allah. Karena saat hati sudah pasrah, pintu langit menjadi lebih mudah terbuka. Saat kita berhenti mengandalkan kekuatan diri dan sepenuhnya menyerah padanya, disitulah Allah menunjukkan kekuatannya. Maka jika saat ini hidup terasa sempit, jika masalah datang bertubi-tubi, jika hati gelisah tanpa sebab yang jelas, duduklah sejenak. Tenangkan nafas, letakkan semua beban di hadapan Allah, dan ucapkan istighfar dengan tulus. Lakukan itu berulang kali, bukan sekadar di bibir, tetapi sampai meresap ke hati. Biarkan kalimat itu menjadi jembatan antara kelemahan kita dan kekuatan Allah. Karena siapa yang menggenggam erat istighfar, ia sedang menggenggam erat janji pertolongan dari Tuhan yang Maha mengatur segalanya. Bab 9. Istighfar sebagai benteng di tengah fitnah dunia.
Di tengah derasnya arus kehidupan, kita seringkali tak sadar bahwa hati ini perlahan mulai tergerus oleh debu dunia. Fitnah datang dalam bentuk yang halus, kadang seperti angin yang lembut menyentuh kulit, namun perlahan menusuk hingga ke dalam jiwa. Ada godaan yang membungkus dirinya dalam keindahan, ada tipu daya yang tersamar di balik senyuman, dan ada kesalahan yang tampak seperti kebaikan. Di saat seperti inilah, istighfar menjadi benteng yang tak terlihat, tapi sangat kokoh. Ia melingkupi hati, membersihkan pikiran, dan meneguhkan langkah agar tak mudah tergelincir. Rasulullah mengajarkan kepada kita, bukan hanya lafaznya, tapi juga kesadaran untuk menjadikannya tameng yang selalu siap ketika badai dunia datang menghantam. Pernahkah kita merenung, mengapa orang-orang Sya'ali zaman dahulu begitu tenang di tengah hiruk pikuk dunia? Rahasianya adalah karena mereka selalu membersihkan hatinya sebelum kotoran itu menumpuk. Mereka tidak menunggu sampai hatinya penuh dengan noda untuk kemudian dibersihkan. Tetapi setiap kali noda itu muncul, mereka segera menghapusnya dengan istighfar. Dalam hati yang bersih, fitnah dunia tidak menemukan tempat untuk berakar. Hati yang terus berzikir bagaikan taman yang terawat. Bunga-bunga iman tumbuh subur, dan duri-duri kesombongan atau kelalaian tak diberi ruang untuk hidup. Namun, betapa seringnya kita merasa bahwa kita masih kuat berjalan tanpa istighfar. Kita merasa mampu mengandalkan logika, pengalaman, atau bahkan kekuatan diri sendiri untuk menghadapi ujian. Padahal di sanalah awal mula kita menjadi rapuh. Tanpa istighfar, hati seperti rumah tanpa atap di tengah hujan deras. Setiap tetes godaan masuk, membasahi dan merusak bagian dalamnya. Rasulullah dengan penuh kasih telah mengingatkan bahwa manusia tidak akan selamat dari fitnah tanpa perlindungan dari Allah. Dan salah satu kuncinya adalah istighfar yang ikhlas. Istighfar yang menjadi benteng bukanlah sekadar ucapan lisan. Ia adalah kesadaran mendalam bahwa kita lemah tanpa penjagaan Allah. Ketika seseorang beristighfar sambil menyadari bahwa setiap detik ia mungkin saja terjatuh dalam kelalaian, maka setiap lafaznya menjadi seperti batu bata yang menguatkan benteng di sekeliling hati. Dan semakin sering ia beristighfar, semakin tinggi dan tebal benteng itu, membuat godaan sulit menembusnya. Inilah mengapa para kekasih Allah selalu menjaga lisan dan hati mereka dalam istighfar. Bukan hanya saat mereka sadar melakukan dosa, tapi juga sebagai perlindungan sebelum dosa itu menghampiri. Maka marilah kita menjadikan istighfar sebagai bagian dari napas kita. Bukan hanya untuk menghapus dosa yang telah lewat, tapi juga untuk melindungi diri dari dosa yang belum datang. Karena dunia akan selalu penuh dengan fitnah, dan hati akan selalu diuji. Tetapi selama kita menjaga benteng ini dengan zikir dan istighfar, insya Allah kita akan mampu berjalan dengan tenang di tengah badai. Seperti kapal yang kokoh di lautan luas, berlayar menuju ridha Allah tanpa takut tenggelam. Bab 10. Istighfar sebagai penutup perjalanan jiwa. Ketika perjalanan panjang ini hampir mencapai ujungnya, kita mulai menyadari bahwa istighfar bukan sekadar bacaan yang keluar dari bibir, melainkan sebuah perjalanan batin yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Ia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang penuh celah dengan masa depan yang penuh harapan. Setiap kata istighfar yang diucapkan dengan hati yang tulus seolah menjadi penutup bagi bab-bab kelam dalam hidup dan pembuka lembaran baru yang bersih. Rasulullah mengajarkan bahwa siapapun yang senantiasa beristighfar, Allah akan membukakan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka istighfar adalah doa yang menutup masa lalu, sekaligus pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Bayangkan sebuah hati yang dahulu keras dan penuh noda. Setelah sekian lama diusap dengan istighfar, ia menjadi lembut seperti tanah yang siap menumbuhkan bunga-bunga keimanan. Tiap kali bibir mengucap astagfirullah, seakan kita sedang menghapus coretan-coretan dosa yang menodai hati. Dan ketika hati itu mulai bersih, kita akan merasakan kedekatan yang begitu nyata dengan Allah. Kita tak lagi merasa sendiri karena setiap helaan napas disertai dengan pengakuan dan permohonan ampun kepadanya. Rasulullah sendiri, meski telah diampuni seluruh dosanya, tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari.
Bukankah ini menjadi isyarat betapa agung dan mulianya amalan ini? Dalam diam malam yang hening, istighfar menjadi musik yang mengalun di antara tarikan dan hembusan napas. Ia mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan yang sering kita sembunyikan dari manusia, namun tak mungkin kita sembunyikan dari Allah. Dan semakin lama kita beristighfar, semakin kita merasa bahwa hati ini butuh untuk terus dibersihkan. Bahkan, ketika air mata mengalir, kita akan sadar bahwa istighfar adalah bahasa tangisan yang paling murni, yang langsung dipahami oleh Sang Maha Pengampun. Perjalanan ini mengajarkan bahwa istighfar bukanlah akhir dari sesuatu, tetapi awal dari segala hal yang baik. Ia membukakan pintu keberkahan, melunakkan hati yang keras, dan mengundang rahmat Allah yang tak terhingga. Maka jadikan istighfar bukan hanya amalan di bibir, tetapi napas kehidupan. Setiap kali hati terasa berat, setiap kali beban hidup menekan, kembalilah pada istighfar, karena di sanalah rahasia ketenangan itu berdiam. Dan ketika kita menutup perjalanan ini, izinkan hati kita menyimpan satu pesan. Tidak ada jalan pulang yang lebih indah selain kembali kepada Allah dengan hati yang telah dibersihkan oleh istighfar. Inilah warisan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, bukan untuk dihafal semata, tetapi untuk dihidupkan dalam setiap detik kehidupan. Semoga lisan kita tidak pernah kering dari istighfar, dan semoga hati kita selalu merindukan ampunannya hingga akhir hayat. Karena pada akhirnya istighfar bukan hanya doa, ia adalah perjalanan pulang ke rumah yang sebenarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap bacaan istighfar yang kita ucapkan adalah jembatan menuju rahmat-Nya. Semakin hati ini tunduk, semakin lembut pula cahaya ampunan itu menyelimuti kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni selama kita datang dengan hati yang benar-benar menyesal dan berharap padanya. Maka marilah kita menjaga lidah dan hati untuk selalu basah dengan istighfar. Karena siapa yang menghidupkan istighfar dalam hidupnya, akan Allah bukakan jalan keluar dari kesempitan, kelapangan dari kesulitan, dan ketenangan dari kegelisahan. Dan ketahuilah, Rasulullah yang mulia pun, meski diampuni seluruh dosanya, masih mengucapkan istighfar puluhan kali setiap hari. Jika video ini menyentuh hati dan mengingatkanmu pada Allah, jangan biarkan ia hanya berhenti di telinga. Bagikanlah kepada saudara-saudaramu, agar semakin banyak hati yang kembali. Tinggalkan juga jejak komentarmu di bawah, ceritakan pengalamanmu saat membaca istighfar, atau doa yang ingin kau panjatkan, agar kita bisa saling menguatkan. Dan sebelum kita berpisah, mari ucapkan bersama, Astaghfirullah wa atubu ilaih, dengan hati yang penuh harap agar Allah mencatat kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.